Kita hanya melihat pasukan revolusi yang terdiri dari dragon dan beberapa komandan pasukan revolusi saja. Namun ternyata petinggi-petinggi pasukan revolusi ada lebih banyak dari itu, dan kini mereka yang biasanya tersebar ke berbagai tempat, kini sedang berkumpul di kerajaan Kamabaka. Dragon benar-benar sukses membangun kelompok itu dengan sangat besar. Mereka semua pun mengadakan rapat penting untuk membahas langkah apa saja yang akan diambil dalam waktu dekat ini. Dragon bilang, suplai bahan makanan ke Marijois telah terhenti untuk sementara waktu. Hal itu menandakan bahwa aksi pasukan revolusi dalam menghancurkan kapal-kapal suplai membuahkan hasil yang bagus, namun mereka sama sekali tidak boleh bersantai, sebab Dragon telah menerima kabar dari beberapa informan bahwa akan ada lagi suplai baru yang dilakukan oleh pemerintah dunia dengan pengawalan yang jauh lebih ketat dari sebelumnya. Dragon pun ingin pasukan revolusi bersiap untuk melancarkan serangan yang lebih besar lagi terhadap kapal suplai itu. Dia juga menduga mungkin pihak pemerintah dunia akan melibatkan Ksatria Suci atau Admiral Angkatan Laut untuk mengawal kapal-kapal tersebut, karena kapal suplai terbaru nanti sangat penting untuk mengatasi masalah pengantin Ryubito. Maka dari itu, untuk berjaga-jaga jika ada sosok kuat yang mengawal kapal itu, Dragon ingin beberapa komandan rahasia pasukan revolusi yang nanti memimpin serangan. Mengandalkan mereka untuk menghadapi Admiral atau Ksatria Suci tentu mengindikasikan bahwa Dragon sangat mempercayai para komandan rahasia itu. Jadi jelas mereka sangat kuat. Karasu pun diperintahkan untuk menemani mereka ke tempat tujuan, karena Karasu bisa menyediakan burung gagak bayangan miliknya sebagai alat transportasi instan. Kemudian Dragon bertanya bagaimana keadaan dari negeri-negeri yang melakukan pemberontakan. Salah seorang karakter baru yang memiliki jabatan dalam pasukan revolusi berkata situasi sudah terkendali. Mereka telah bertemu dengan para pemimpin pemberontakan di negeri-negeri itu, dan para pemberontak setuju untuk berafiliasi dengan pasukan revolusi. Dia pun menambahkan bahwa sekarang ini mereka juga sedang menyebarkan semangat pemberontakan ke tempat-tempat lain untuk semakin mengurangi sekutu pemerintah dunia. Dragon mengapresiasi kerja bagus para anak buahnya itu sambil meminta mereka untuk terus melakukannya dengan hati-hati. Kemudian dia mulai berbicara tentang hal lain. Dragon ingin tim intel pasukan revolusi mencari keberadaan dari putri kerajaan Alabasta yang dikabarkan menghilang beberapa waktu yang lalu. Dia mau sang putri itu segera ditemukan karena ada hal penting yang ingin Sabo sampaikan kepadanya. Hal penting itu berkaitan dengan kebenaran di balik kematian Raja Cobra dan permintaan sang raja kepada Sabo agar dia menyampaikan bahwa keluarga Nefertari merupakan bagian dari penyandang Namadi. Dragon tahu tentang ini karena Sabo sudah menceritakan semua hal yang terjadi di Marijois beberapa waktu yang lalu. Dragon lalu berkata jika mereka berhasil menemukan Vivi dan memberitahukan semua hal itu kepadanya, maka kerajaan Alabasta pasti akan memutus hubungan dengan pihak pemerintah dunia dan berpotensi menjadi sekutu dari pasukan revolusi. Dragon mau tim intel bekerja dengan baik dalam mencari Vivi, tapi juga tetap harus berhati-hati sebab pihak pemerintah dunia pun pasti sedang mencari sang putri itu. Sabo sendiri tidak akan ikut bersama tim intel untuk mencari Vivi karena dia akan diberi tugas yang lain. Dragon bilang Sabo akan memimpin pasukan untuk pergi ke Pulau Egghead. Berdasarkan pembicaraan Dragon dengan Vega Panggabungan melalui Denden Mushi beberapa waktu yang lalu, dia tahu soal Mother Flame dan juga soal York, seorang klon Vegapunk yang memihak pemerintah dunia. Maka Dragon ingin pasukan revolusi mengambil Mother Flame dan menculik York agar mereka tidak bisa lagi melanjutkan proses pembuatan Mother Flame. Karena bagaimanapun juga, jika Mother Flame masih diproduksi, maka pemerintah dunia akan terus menggunakan senjata kuno Uranus dan akan semakin banyak pula pulau-pulau yang akan mereka hancurkan. Selanjutnya setelah menghancurkan kapal-kapal supply adalah dengan menculik York dan juga mengambil Mother Flame agar pemerintah dunia tidak bisa lagi menggunakan senjata kuno Uranus. Tugas ini tidak akan mudah, karena setelah insiden Egghead, pulau masa depan itu pasti mendapat penjagaan ketat. Jadi Sabo yang harus pergi ke sana untuk mendapatkan Mother Flame dan York. Seperti yang kita tahu setelah reverie berakhir, orang-orang mulai menjuluki Sabo sebagai Kaisar Api. Sekarang sang Kaisar Api itu mendapat misi untuk mengambil Mother Flame dan York demi menghentikan pembuatan Mother Flame yang lebih banyak, sehingga sekali lagi Sabo akan menghebohkan seluruh dunia. Sabo tentu siap untuk menjalankan misi sulit ini. Dia berjanji akan membawakan hasil yang terbaik. Kemudian para komandan yang sudah mendapat misi bergerak menjalankan misi masing-masing, sedangkan para komandan lain akan lanjut mengadakan rapat untuk langkah selanjutnya. Saat yang lain masih berdiskusi, Dragon merasakan hawa yang tidak enak. Dia pun berpendapat bahwa Galen Vigarland sedang menuju ke sana. Dia pun meminta para anak buahnya untuk terus melanjutkan rapat, sedangkan Dragon seorang diri akan menghadang musuh yang akan datang. Ivankov bertanya siapa musuh yang Dragon maksud. Dragon pun bilang sepertinya itu adalah Galen Vigarland. Ivankov pun langsung kaget karena persiapan masih belum beres, tapi salah satu musuh terkuat sudah mulai mendekat. Dragon pun akan menghadang Garling agar tidak sampai ke Pulau Kamabaka. Tiba-tiba di sekitar Dragon muncul pusaran angin dan dia pun langsung melompat dan terbang. Para komandan yang lain bilang akhirnya Dragon mulai serius dalam menghadapi seorang musuh. Sudah lama Dragon tidak bertindak seserius ini. Ivankov bilang sang naga akhirnya menunjukkan kekuatan yang sebenarnya. Dari sini diketahui bahwa kekuatan Dragon berkaitan dengan naga dan angin. Sepertinya buah iblis milik Dragon adalah mythical Zoan naga, namun berbeda dengan naga milik Kaido. Jika naga Kaido adalah naga Asia yang tidak memiliki sayap, maka Dragon adalah naga barat yang memiliki sayap di punggungnya.
Cerita pun beralih ke Pulau Hachinosu. Di sana bajak laut Kurohige sedang bersiap untuk melakukan pergerakan besar-besaran. Tampak ada banyak kapal yang hendak berlayar menuju ke berbagai tempat. Kurohige pun tertawa dan bilang sudah waktunya untuk kembali menguncang dunia. Belum diketahui kemana saja mereka akan pergi, tapi yang jelas pergerakan dari bajak laut Kurohige ini akan membawa dampak signifikan dalam cerita ke depan nanti. Sementara itu, Kuzan menjadi satu-satunya komandan Titan yang tetap tinggal di Pulau Hachinosu karena dia diberi tugas untuk mengawasi Garp yang sedang ditahan di tempat tersebut. Cerita beralih ke Pulau Elbaf. Di perpustakaan burung hantu, Saul mengatakan beberapa hal penting yang harus Robin ketahui tentang negeri para raksasa itu. Pertama, soal Pangeran Loki. Saul menceritakan beberapa hal tentang Loki, seperti yang telah diceritakan oleh para raksasa dalam chapter yang lalu kepada Luffy. Namun yang menarik di sini, ketika Saul membahas soal Loki yang dihentikan oleh bajak laut Akagami, muncul kilas balik singkat yang memperlihatkan kejadian itu. Ada momen di mana Shanks dan Loki beradu serangan memakai senjata masing-masing. Serangan dari keduanya pun dilapisi dengan Hoshoku Haki, sehingga menciptakan dampak yang luar biasa. Sementara itu, terjadi juga pertarungan antara kru inti bajak laut Akagami melawan para anak buah Loki. Ketika Loki berpetualang di dunia luar, dia tidak sendirian, melainkan dia membawa serta para raksasa kuat dari Elbaf. Tapi semua raksasa yang dibawa oleh Loki berhasil dikalahkan oleh Ben Beckman dan kawan-kawan. Sama halnya juga dengan Loki yang sukses ditumbangkan oleh sang seorang diri. Ketika Saul menceritakan tentang ini, Robin bilang dia juga pernah mendengar berita tersebut mengenai si rambut merah yang mengalahkan Pangeran Elbaf. Bahkan setahu Robin, Shanks mulai diakui sebagai Yonko tak lama setelah peristiwa itu. Dari segi waktu, hal ini sesuai dengan perkataan Angkatan Laut yang pernah bilang bahwa Shanks menjadi Yonko 6 tahun lalu. Itu adalah tahun yang sama di mana dia mengalahkan Loki. Setelah itu, Saul menceritakan tentang Raja Harald. Para raksasa mengagumi sang raja itu sebagai sosok yang baik dan bijaksana, sehingga kematian Raja Harald membawa duka yang sangat besar untuk para penduduk Elbaf. Meski begitu, sebenarnya ada rumor bahwa Raja Harald mencoba untuk bekerja sama dengan pemerintah dunia. Itulah salah satu alasan mengapa Loki menghabisinya. Namun tentu saja, rumor ini tidak dipercaya oleh para raksasa, karena rasa hormat mereka sangat besar kepada sang raja. Kemudian, Saul berbicara tentang sebuah ramalan. Bangsa Elbaf juga berkaitan erat dengan hal-hal seperti ramalan. Dalam chapter lalu, Jarl menjelaskan bahwa ada ramalan tentang Raja Harald yang akan mati di tangan putranya sendiri. Bahkan ramalan itu sudah terlihat sebelum Loki lahir. Jadi di Elbaf juga ada sosok peramal seperti Madame Charlie di Pulau Manusia Ika. Selain ramalan soal Raja Harald akan mati di tangan putranya sendiri, Saul menceritakan bahwa ada pula ramalan lain. Dari ramalan itu diketahui bahwa akan ada kekacauan besar yang terjadi di Pulau Elbaf, yang mana kekacauan tersebut akan memicu perang berskala global. Saul menduga mungkin saja hari di mana ramalan itu akan terjadi sudah tidak lama lagi. Perang besar berskala global itu disebut sebagai Perang Ragnarok. Tak lama berselang, cerita berpindah ke tempat lain di Pulau Elbaf. Diperlihatkan seorang raksasa misterius yang membawa gagak di pundaknya. Dalam chapter lalu, kesatria suci wanita bernama Gunko bilang bahwa agen-agen pemerintah dunia yang dikirim ke Elbaf menghilang usai melapor bahwa mereka diserang gagak. Saat itu kita bisa menduga hal tersebut ulah dari gagak peliharaan Rod. Tapi dengan melihat adanya raksasa lain yang memiliki gagak juga, maka mungkin saja itu ulah dari gagak milik raksasa yang satu ini. Gagak miliknya pun berukuran lebih besar dan terlihat lebih kuat dibanding gagak milik Rod. Pembuatan raksasa yang memelihara gagak ini terinspirasi dari karakter Odin dalam mitologi Nordik, karena Elbaf memang banyak mengambil referensi dari kisah mitologi tersebut. Terakhir, cerita beralih ke sebuah bar di pelabuhan Pulau Elbaf. Di sana, datang seseorang yang masih misterius karena kita masih belum bisa melihat siapa dia. Namun ketika